대 보증으로 동결됐던 지분들을 모두 되찾아. 나랑 결혼해 줄래? 4 tahun yang lalu saat Hyunwoo mengajaknya menikah, ia memberitahu Hyunwoo jika ia akan mengalami sedikit kesulitan saat menghadapi keluarga besarnya. Meski ia bertahan dan kesepian, di saat itu Ha-in tak akan mampu memihaknya. Namun, Hyunwoo tak akan peduli dengan apa yang akan ia hadapi. Ia hanya bertekad untuk mencintai Ha-in selamanya. Meski ia tak ada di pihaknya, Hyunwoo yakin jika keduanya akan berada dalam satu tim yang sama. Dalam rumah tangga, jika bahteranya terbalik, maka mereka akan tenggelam bersama. Saat Ha-in selamat, ia pun demikian. Yang terpenting baginya, ia akan lebih bahagia saat satu bahtera dengannya. Meski menguras dan mendayung air semalaman, ia memiliki orang yang bisa diandalkan. Dengan alasan inilah, ia memutuskan untuk melamar Ha-in. 우리가 만약에 결혼을 하면요. Dugwon dan Bong-e begitu cemas saat mendengar putranya kecelakaan. Ia berhasil selamat, namun hati dan rusuknya terluka parah. Ia juga mengalami pendarahan. Saat mengeceknya, kedua orang tuanya panik karena Hyunwoo tak berada di ruangannya. Dengan keadaannya yang terluka parah, diketahui Hyunwoo hanya tertuju untuk mencari keberadaan Ha-in. Sementara itu, Ha-in terlihat dikurung dan disekap oleh Eun-sung di sebuah villa terpencil. Awalnya, ia akan kabur dan mampu melumpuhkan salah satu bodyguard. Ha-in terkejut saat tahu bahwa pelaku yang menabrak Hyunwoo dan menculiknya adalah Eun-sung. Eun-sung mengaku jika ia melakukan hal ini hanya karena ia tak ingin melihat Ha-in ditipu dan disakiti oleh Hyunwoo. Jadi, ia terpaksa menggunakan kekerasan. Ha-in mengaku jika ia telah melihat buku catatannya. Untuk mengelabui Eun-sung, Ha-in meyakinkannya jika tulisan dalam buku itu detailnya berbeda dari cerita yang dikatakan oleh Eun-sung. Ia berniat ingin memeriksa. Dari alasan inilah Ha-in menemui Hyunwoo. Menurutnya, buku itu adalah karangan. Ia meminta maaf karena telah mencurigai dan membuatnya kesal. Saat Ha-in mengajaknya pulang, Eun-sung dengan tegas menolaknya. Eun-sung memperingatkan Ha-in jika ia mempercayainya, maka esok fajar ia harus pergi dan menikah dengannya. Ha-in hanya perlu mengikuti semua rencananya. Mengenai Parasya, Ha-in tak perlu khawatir, karena manajer profesional akan mengurusnya. 일단 집에 가자. Grace memberitahu Seulgi jika ia mendapatkan kabar dari Hyunwoo bahwa Ha-in telah menghilang. Ia diam-diam menyuruhnya untuk menyelidiki hal ini. Hyunwoo sebenarnya dengan sengaja menyuruh Grace untuk mengatakan hal ini kepada Seulgi. Ia berharap dengan ini Ha-in dapat segera ditemukan. Grace mengaku cemas jika hal ini menimbulkan masalah ketika Seulgi dilantik nanti. Seulgi panik saat menerima kabar jika Eun-sung telah mengambil dana gelap di brankas mereka. Ia kemudian mencarinya. Diam-diam, Hyunwoo dan Young-gi mengikuti mobil mereka. Di tengah perjalanan, Young-gi menyampaikan beberapa hal. Ia mengaku takjub dengan Hyunwoo. Ketika orang lain memutuskan untuk bercerai dan membuka lembaran baru, namun Hyunwoo berbeda. Ia begitu banyak berkorban. Tak memperdulikan dirinya, bahkan malah menggali makam sendiri. 죽으러 가는 거야 뭐야? 너 혼자 들어간다고? Di tengah cuaca dingin dan derasnya salju, Hyunwoo dengan nekat menuju area terlarang di mana apartemen itu berada. Ia mendapatkan kunci dari pria penjaga untuk mendapatkan akses ke villa itu. Di samping itu, Seulgi mendesak putranya untuk mengembalikan file dan uang yang ia curi. Kilas balik di masa lalu, terungkap fakta jika dalang di balik Suan mengalami kecelakaan adalah ulah dari Seulgi. Eun-sung tahu betul jika ibunya yang membocorkan perahu itu sehingga terjadi insiden. Eun-sung berusaha merahasiakan hal ini dari siapapun. Awalnya ia berpikir dengan dirinya bersikap demikian, maka Seulgi akan menyayangi dirinya. Namun ia keliru. Seulgi menekan jika saat itu Ha-in juga mati, maka putranya tak akan mengacaukan rencananya seperti sekarang. Ha-in diam-diam mendengar percakapan mereka. Untungnya ia bisa melarikan diri dengan Hyunwoo saat ia hampir saja ketahuan. 뭐야? 내가 정말 폭로라도 할까봐? 혜인아! 혜인아! Keadaan Hyunwoo sudah begitu kritis. Ha-in memapahnya karena tubuhnya semakin lemah.
Sementara itu, tim kepolisian telah datang ke lokasi apartemen untuk menangkap Eun-sung. Hae-in dan Hyun-woo berhasil dikepung oleh Eun-sung. Dengan helikopter yang mengikutinya, Eun-sung mencoba membujuk dan memberikan kesempatan kepada Hae-in untuk kembali kepadanya. Di saat bersamaan, mobil polisi telah tiba dan bersiap untuk menangkap Eun-sung. Situasinya semakin mendesak. Eun-sung menodongkan senapan ke arah Hae-in. Eun-sung ingin membawa Hae-in meskipun harus membunuhnya. Dengan mengharukan, Hyun-woo menyelamatkan Hae-in dari letupan senjata. Di samping itu, polisi segera melumpuhkan dan menembak Eun-sung sebelum terjadi kekacauan yang lebih parah. Hyun-woo mengalami pendarahan hebat. Sambil menunggunya dioperasi, Hae-in begitu cemas dan tak kuasa menahan tangis. Di scene lain, Seul-hee menemukan dana gelap yang Eun-sung telah sembunyikan. Saat ia akan mengamankan berkasnya, pihak kepolisian tiba-tiba datang dan mengabarkan jika Eun-sung telah tewas. 가지마. Sementara itu, Bom Joon dan Son Hwa terlihat sedang melihat beberapa album untuk mengenang kebahagiaan keluarganya di masa lalu. Sebelum terjadi insiden, Son Hwa mengingat jika seluruh keluarganya sering berkunjung ke pantai setiap tahun. Di salah satu foto, Son Hwa mulai menyadari jika lokasi tersebut pernah diceritakan oleh Bong-e di tempo lalu. Ia mulai yakin jika orang yang menyelamatkan putrinya ternyata adalah Hyun-woo. Tak lama, keluarga Queen juga telah tiba di rumah sakit. Sementara itu, Hae-in tampak meminta maaf kepada orang tua Hyun-woo karena putranya terluka parah akibat ia menahan peluru untuk menyelamatkan dirinya. Tak ada sedikit pun ekspresi marah. Bong-e menenangkan Hae-in dan memeluknya. Ia meyakinkannya jika Hyun-woo akan baik-baik saja. 괜찮아. 울지 마라. Son Hwa menceritakan insiden kecelakaan yang dialami kedua anaknya di masa lalu kepada Bong-e. Berdasarkan tanggal dan lokasi, ia tahu betul jika Hyun-woo lah yang menyelamatkan Hae-in. Bong-e menyadari jika pertemuan mereka adalah sebuah takdir. Di masa lalu, Son Hwa mengaku terlalu diliputi kesedihan, sehingga ia tak menyadari jika Hae-in begitu menderita atas sikapnya. Ia juga merasa bersalah kepada Hyun-woo karena telah membenci, menyakiti, bahkan menyulitkannya. Padahal ia adalah orang yang menyelamatkan putrinya. Bong-e meminta agar Son Hwa tak perlu merasa bersalah. Menurutnya, yang penting sekarang adalah berdoa untuk keselamatan Hyun-woo. Seul-hee menyuruh pengacara untuk segera mengalihkan saham milik Eun-sung atas namanya. Ia juga berencana untuk membeli sejumlah saham dari sisa dana gelap yang ia miliki untuk mengamankan posisinya. Seul-hee yakin karena tak ia menyebabkan masalah, para eksekutif tak akan menghalanginya untuk menjadi ketua. Ia meminta agar pelantikannya digelar dengan mewah. 문제들은 윤은성 전 대표가 한 거지. 나랑은 아무 상관없는. Meskipun operasinya lama karena Hyun-woo mengalami pendarahan hebat dan tulang rusuknya patah, seluruh keluarga Baek dan Queen kini merasa lega karena ia berhasil selamat. Kini mereka sedang menunggu Hyun-woo untuk siuman. Di scene lain, Seul-hee terlihat membuang iPad milik Eun-sung untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Hae-in merasa bersalah karena ia belum meminta maaf dengan benar kepada Hyun-woo. Menurutnya, kini masa lalu itu tak penting. Yang paling utama ialah kini mereka bisa kembali bersama. Hae-in meminta agar Hyun-woo segera sadar. Ia sangat cemas dan begitu merindukannya. Beberapa hari telah berlalu. Hae-in selalu setia menunggu di samping Hyun-woo. Hae-in bergumam di depan Hyun-woo jika ia jarang makan dan minum akhir-akhir ini. Ia akan seperti ini sebelum Hyun-woo sadarkan diri. Ia mengaku merasa pusing dan selalu banyak menangis. 내가 어떻게 편하게 먹고 자고 다 하겠어요? 정신이 들어요? 백현우 씨,